Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja, tetap sehat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan atau melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, memelihara hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan berguna, menuntun, mengarahkan hidup kita, serta memberikan hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau berserah kepadamu. Di dalam segala pekerjaan kami, kiranya Engkau berkenan terhadap kami. Dan di dalam menjalani kehidupan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman menuntun kami, memelihara hidup kami untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, beri hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 22 Februari 2023, tertulis dalam kitab Ayub 6 ayat 14. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tamanian marpakaehe ale-alena mida namarsikor. Nang tungsura naung ditaluson rohana sian biar mida nasun hinagugui. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih adakah di antara kita yang belum mengetahui kisah hidup Ayub? Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang menjadi contoh teladan di dalam memperjuangkan iman terhadap Tuhan di dalam kehidupan. Ayub diizinkan Tuhan menderita, mengalami banyak musibah dalam hidupnya. Saya rasa kalau ini kisah Ayub diperhadapkan dengan kisah kehidupan kita, rasanya kalau kita mau jujur atas hidup ini, kayaknya kita gak mampu deh. Kenapa? Seperti kata pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga. Sakitnya karena jatuh itu sudah luar biasa. Ditambah tangga yang kita pakai untuk menaiki sesuatu tempat itu menimpa kita lagi. Ya, syukur-syukur tidak ada lagi musibah setelah itu. Lihatlah apa yang terjadi dalam hidup Ayub. 10 orang anaknya mati, di mana sebelumnya dia kehilangan ternak, kambing, domba, dan segala hartanya habis. Bukan itu saja, dia pun ditinggal pergi oleh istrinya karena dianggap orang gila. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Kesakitan, penderitaan, dan berdampak kekecewaan dalam hidup Ayub itu bisa kita lihat di dalam kisah Ayub di dalam kitab Ayub ini. Kita boleh melihat bagaimana dia melewati, menjalani, mengalami penderitaan itu. Ternyata penderitaan Ayub tidak hanya kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan harta benda, dan Ayub pun semakin menderita ketika dia diserang penyakit kulit yang menjijikkan. Sehingga Ayub dikucilkan dan dijauhi banyak orang. Tidak ada yang menganggap dia. Tidak ada yang mau peduli terhadapnya. Jadi hidup Ayub ini sungguh luar biasa.
Mari kita merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah penderitaan kita sama atau melebihi penderitaan Ayub? Saya rasa penderitaan kita ternyata belum seberapa dibandingkan penderitaan Ayub. Dan satu hal lagi yang paling menyakitkan dan mengecewakan Ayub adalah ketika para sahabatnya datang membesuk dia, bukan mereka membuat sesuatu hal sehingga Ayub merasa terhibur. Tetapi sebaliknya, Ayub semakin tertekan dan semakin menderita secara psikis. Dalam kisah ini adalah bagaimana Ayub begitu kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Yang pertama adalah Elifas. Apa sih yang dilakukan sahabatnya Elifas terhadap Ayub sehingga Ayub begitu merasa tertekan dan sangat kecewa? Tentu Elifas tidak menguatkan hatinya, tidak memberi penghiburan untuk meringankan bebannya. Tetapi sebaliknya, Elifas menghakimi Ayub. Kita bisa baca di dalam Ayub 4, secara khusus dalam ayat 1 sampai ayat 6. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Dari sini kita bisa melihat seolah-olah apa yang baik yang dikerjakan oleh Ayub itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Ayub diizinkan menderita dan dikutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini apa yang mau kita ambil di dalam kehidupan? Tentu setiap kita dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Apakah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Adalah kasih sayang. Bagaimana kita mengasihi orang lain, apalagi mereka yang sedang tertekan. Hidupmu harus berdampak. Kita harus bisa meringankan beban. Kita harus bisa menolong orang yang terpuruk, yang menderita. Hidup kita harus berguna. Kita harus menjadi garam dan terang. Kita menerangi hati yang gelap. Kita memberi rasa di mana di sana tadinya tidak ada keindahan. Saudara, sudahkah saudara melakukan yang kehendaki oleh Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada di antara kita yang seperti Elifas, yang kerjanya hanya menghakimi, dan menghakimi. Marilah kita belajar dari apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Mengasihi tanpa pamrih, meringankan beban, menolong dan menopang saudara yang tertekan. Kiranya kita dimampukan dan kita terus menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk hidup saling mengasihi. Biarlah kami berdampak bagi banyak orang. Kami menguatkan hati. Kami menjadi penghibur orang-orang yang sedang berduka. Kami memberi kekuatan. Kami boleh menyembuhkan luka. Karena Engkaulah yang memakai kami. Di dalam hidup kami, Tuhan menyatakan karya yang terbaik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan untuk terus melakukan kasih di dalam hidup kami. Biarlah kami terus takut akan Engkau, sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang duniawi yang menyesatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.